Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Desa Telaga Hitam, sebuah desa terpencil yang dulunya dikenal religius dan damai, namun berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir. Warga mulai terbiasa dengan perbuatan maksiat, perjudian, mabuk, perzinahan, dan kekerasan. Nilai-nilai leluhur dan agama mulai ditinggalkan. Dukun tua bernama Mbah Surya yang menyepi dan menjadi satu-satunya yang memperingatkan bahaya lewat mimpi dan pertanda alam. Muncul gangguan kecil, ternak mati mendadak, tanaman gagal panen, bau amis dari sungai tua yang mengering, dan anak-anak sering kerasukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Desa Telaga Hitam terletak jauh di balik perbukitan, dikelilingi hutan lebat dan sawah yang dulunya subur. Namanya berasal dari sebuah telaga tua di pinggir desa yang airnya pekat kehitaman, dipercaya menyimpan rahasia masa lalu. Dulu, desa ini dikenal sebagai tempat yang religius dan tenteram. Orang-orang saling menyapa dengan senyum, hidup dari hasil bumi, dan menjalani kehidupan sederhana dengan penuh rasa syukur. Namun, semua itu tinggal kenangan. Dalam 20 tahun terakhir, desa itu berubah seperti dilaknat. Generasi baru tumbuh dengan ketidakpedulian terhadap adat, agama, dan petuah orang tua. Hiburan datang bukan lagi dari petikan gamelan atau ceramah malam Jumat, tapi dari suara musik dangdut keras di warung remang-remang yang berdiri di pinggir jalan masuk desa. Lelaki muda berjudi di pos ronda, meminum arak lokal sambil tertawa keras. Perempuan-perempuan yang dulunya malu membuka rambut, kini dengan berani menawarkan jasa kepada tamu luar desa. Bahkan di malam-malam tertentu, suara tawa dan jeritan bisa terdengar dari bukit kecil di belakang musola, tempat yang dulu disakralkan sebagai lokasi bertapa para leluhur. Satu-satunya suara peringatan datang dari seorang kakek tua yang tinggal di gubuk bambu dekat telaga. Namanya Mbah Surya. Kulitnya legam dan keriput, sorot matanya tajam meski usianya lebih dari 80. Ia dikenal sebagai dukun tua, bukan yang mencari pesugihan atau main susuk, tapi yang mengobati orang kesurupan dan sering diminta membaca pertanda. Telaga ini bukan telaga biasa, begitu katanya saat seorang anak muda iseng memancing di sana. Dulu, leluhurmu menyegel sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Air hitam itu bukan lumpur. Nak, itu tidurannya siluman. Warga desa menertawakan Mbah Surya. Sebagian menganggapnya pikun. Sebagian lagi kesal karena ia sering datang ke balai desa, memperingatkan dengan suara lantang sambil membawa tongkat kayu. Bahkan kepala desa yang baru, Pak Bowo, yang dikenal senang pesta dan punya mobil mewah dari investasi luar, pernah menyuruhnya diam dengan ancaman tidak akan dibantu beras bantuan lagi. Tapi tanda-tanda mulai bermunculan. Sawah di bagian timur desa gagal panen 3 kali berturut-turut. Bukan karena hama, tapi karena tanahnya jadi berlendir dan mengeluarkan bau amis seperti bangkai. Seekor kambing milik Bu Sarmi melahirkan anak berkepala 2. Malam-malam, warga yang tinggal dekat telaga mengaku mendengar suara desisan panjang dan seperti suara air mendidih dari dasar telaga, padahal airnya tak pernah lagi bergelombang. Seorang anak kecil, Nia, kerasukan saat bermain petak umpet di dekat telaga. Matanya melotot putih, lidahnya terjulur panjang, dan ia bicara dengan suara parau, "Aku belum kenyang, kalian semua daging segar." Warga mulai resah, tapi masih menganggap semua itu kebetulan. Bahkan para pemuda desa menjadikannya bahan konten video horor. Mereka membawa kamera malam ke pinggir telaga, memalsukan suara hantu, dan membuat caleng es, menantang siluman. Video-video itu viral di TikTok, dan mereka malah bangga. Di balik semua ini, Mbah Surya terus bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di depan telaga yang menggelegak. Dari dalamnya muncul seekor ular raksasa, bersisik hitam dengan mata merah membara. Ular itu bicara dengan suara seperti batu digesek. "Sudah waktunya." Pagi harinya, Mbah Surya menabuh kentongan keliling desa, seperti zaman dulu ketika akan ada bahaya. Tapi kini,
Tak ada yang keluar rumah untuk mendengarkan. Mereka malah menutup jendela dan mencibir. Leluhurmu dulu menyegel dengan darah dan doa, katanya pada Raka, cucunya yang baru pulang dari pondok pesantren di kota. Kalau segel itu pecah, bukan cuma desa ini yang hancur, tapi seluruh keturunan kalian akan jadi santapan dendam. Raka hanya bisa menunduk. Ia tahu kakeknya tidak main-main. Tapi saat itu, rasa percaya masyarakat pada hal-hal gaib telah terkikis. Orang hanya percaya pada uang, kekuasaan, dan sensasi. Di senja yang mendung dan gerah, telaga itu tampak lebih gelap dari biasanya. Seekor ular kecil terlihat berenang tenang di permukaan air. Tapi siapapun yang melihatnya akan merasa aneh, karena mata ular itu bersinar merah meski tak ada cahaya. Itu adalah awal. Dan semua orang telah memperingatkan. Hanya saja, tak ada yang benar-benar mau mendengar. Malam itu hujan turun perlahan, tapi udara tetap terasa pengap. Angin tidak berembus, dan kabut tipis menyelimuti desa Telaga Hitam. Suasana seperti ini biasa terjadi, tapi kali ini ada yang berbeda. Warga mulai merasa tidak nyaman. Banyak yang mengaku sulit tidur, bermimpi aneh, atau merasa seperti ada yang mengintai dari balik pohon atau jendela. Sungai tua di ujung desa, yang terhubung langsung ke telaga, mulai menunjukkan perubahan. Airnya yang dulu hampir mengering tiba-tiba meningkat debitnya, tapi bukan dengan kejernihan seperti biasanya. Air itu berwarna kecoklatan, berlendir, dan mengeluarkan bau amis yang menusuk. Ikan-ikan mati terapung, dan di sepanjang pinggirannya tumbuh rumput liar berduri yang belum pernah ada sebelumnya. Warga mulai heboh. Sebagian mengaitkannya dengan musim, sebagian lagi menyalahkan limbah dari proyek tambang kecil di desa sebelah. Tapi di pojok-pojok warung kopi, bisik-bisik lain mulai muncul, tentang kutukan, tentang yang lama tertidur, dan kini bangkit. Mbah Surya semakin sering duduk di batu besar dekat telaga, murung, sambil membaca kitab tua peninggalan buyutnya. Kitab itu bertuliskan aksara Jawa kuno, dengan ilustrasi simbol-simbol ular dan segel berbentuk lingkaran berapi. Beberapa warga yang masih hormat kepadanya, seperti Pak Leman dan Bu Tinah, berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sungai itu bukan sungai biasa, kata Mbah Surya pelan. Dulu, nenek moyang kita menyegel makhluk dari zaman sebelum manusia menghuni lembah ini. Ia disegel dengan darah suci dan ayat-ayat langit. Tapi segel itu tak abadi kalau manusia hidup dengan dosa. Pak Leman menelan ludah. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Mbah Surya menatap lurus ke arah sungai yang kini makin gelap. Bertobat. Kembali pada Tuhan. Tapi aku takut mungkin sudah terlambat. Sementara itu, para pemuda desa, terutama kelompok yang menyebut diri mereka, kelompok Telaga Adventure, justru memanfaatkan suasana ini. Mereka membuat video-video, eksplorasi horor, yang dibuat-buat, dengan lampu sorot dan efek suara. Mereka mendatangi sungai malam-malam, pura-pura dikejar bayangan, dan mengunggahnya ke media sosial. Sungai ini katanya angker. Ayo kita tantang silumannya keluar. Kalau berani, teriak salah satu pemuda bernama Dika sambil tertawa ke kamera. Video itu viral. Bahkan beberapa influencer lokal dari kota datang untuk ikut colap. Desa mulai didatangi orang luar, bukan untuk berziarah atau bertani, tapi untuk berburu konten mistis. Raka, cucu Mbah Surya, mulai resah. Ia yang baru beberapa bulan pulang dari pesantren di Jawa Timur, mencoba mengingatkan teman-teman sebayanya, tapi justru ditertawakan. Lo terlalu serius, Rak. Ini cuma hiburan. Biar desa kita gak deso-deso amat, kata Dika sambil mengacungkan HP-nya. Pada malam Jumat Kliwon, sebuah pesta besar diadakan oleh Kepala Desa, Pak Bowo. Alasan resminya adalah syukuran proyek jalan baru yang akan dibangun dari dana pusat. Tapi semua tahu, pesta itu hanyalah topeng untuk berkumpul, mabuk-mabukan, dan mendatangkan penyanyi dangdut dari kota. Lampu warna-warni dipasang, dan musik menggema sampai ke sawah. Saat pesta mencapai puncaknya, tiba-tiba listrik padam. Suara genset tak menyala. Semua lampu mati, dan hanya tersisa suara jangkrik dan degup jantung orang-orang yang mulai panik. Dari kejauhan, terdengar suara seperti sesuatu yang merayap, diseret berat, menggesek batu dan tanah. Desisan panjang terdengar dari arah sungai. Suaranya dalam dan serak,
seperti napas makhluk purba. Dari kabut yang menyelimuti sungai, tampak sosok panjang melata perlahan ke arah desa. Mata merah menyala di kegelapan, dan kilatan sisik hitam tampak memantulkan cahaya petir yang menyambar. Seseorang berteriak. Bukan karena melihat ular itu langsung, tapi karena tanah di bawahnya bergerak, seperti bernafas. Pak Bowo jatuh tersungkur. Dari tanah tempatnya berdiri, muncul ular kecil yang tiba-tiba membesar dalam hitungan detik. Warga panik, berlarian, menjatuhkan makanan dan peralatan pesta. Namun suara-suara tawa yang tadinya memenuhi udara berubah menjadi jeritan, rintihan, dan gumaman. Gumaman asing, yang terdengar seperti bahasa kuno. Raka yang berada di kejauhan hanya bisa menyaksikan semuanya dalam diam. Matanya tertuju pada arah sungai. Di sana, bayangan besar dengan kepala menyerupai naga, tanduk patah di sisi kiri, dan lidah bercabang panjang, mulai bergerak perlahan ke arah pemukiman. Sungai itu telah bangun. Dan sesuatu yang jauh lebih tua dari desa ini sedang lapar. Hujan deras turun di tengah malam, mengguyur puing-puing pesta yang baru saja berakhir dalam kekacauan. Desa Telaga Hitam kini diselimuti oleh kegelapan dan ketakutan. Suara jangkrik tak lagi terdengar, seolah alam pun memilih diam. Desa itu seperti mematung, menahan napas menanti bencana berikutnya. Raka berlari menuruni bukit tempatnya bersembunyi saat pesta porak-poranda. Jubah santri yang dikenakannya basah kuyup, namun ia tak peduli. Di tangannya tergenggam kitab kecil peninggalan kakeknya, berisi doa-doa pengusir jin dan mantra-mantra lama dalam aksara Arab Pegon. Sesampainya di pemukiman, pemandangan yang ia dapati membuat perutnya mual. Warung kopi Pak Kumis terbakar separuh. Jalanan becek penuh pecahan botol, dan beberapa rumah tampak seperti telah ditabrak sesuatu besar. Di depan balai desa, tubuh Dika, pemuda yang sebelumnya viral dengan video kontennya, tergeletak dengan mata terbuka, tubuhnya membiru dan lehernya dipenuhi bekas gigitan. Astagfirullah, Raka bergumam, mendekat dengan gemetar. Tapi saat tangannya hampir menyentuh tubuh Dika, mulut mayat itu mendadak bergerak, menggumamkan sesuatu dalam suara yang bukan miliknya. Belum kenyang. Raka mundur tersentak. Sebelum ia sempat membaca ayat, tubuh Dika benar-benar tak bergerak lagi. Raka berlari menuju rumah Mbah Surya, berharap sang kakek tahu apa yang harus dilakukan. Di ujung desa, dari balik kabut dan hutan bambu, sosok ular raksasa itu akhirnya terlihat utuh. Panjangnya tak terhingga, seolah membelah bumi dari ujung ke ujung. Tubuhnya bersisik hitam dengan semburat merah darah, matanya merah menyala seperti bara, dan dari mulutnya menetes lendir pekat yang melelehkan tanah. Ia bukan sekadar binatang. Ia adalah makhluk gaib, entitas purba yang penuh dendam, yang pernah disegel oleh para wali dan dukun putih zaman dulu, karena telah memangsa manusia dalam jumlah besar. Warga yang berusaha melawan dengan senjata tajam hanya sia-sia. Pisau dan golok tak mampu menembus sisik makhluk itu. Sebagian dari mereka justru berbalik arah, berteriak-teriak seperti kesurupan dan menghantam kepala mereka sendiri ke tanah. Dalam kekacauan itu, suara tawa dan tangis bersatu menjadi satu. Langit terasa lebih rendah, udara lebih tebal, dan seluruh desa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Pak Bowo, sang kepala desa, berusaha melarikan diri dengan mobil dinasnya. Namun begitu kendaraannya melintasi jembatan kecil di atas sungai, sesuatu menyentaknya dari bawah. Tubuh ular melilit mobil itu seperti mainan, menghancurkannya dengan mudah dan melemparkannya ke pohon besar di seberang. Sementara itu, Raka berhasil mencapai rumah Mbah Surya. Ia mendapati sang kakek tengah duduk bersila di depan tungku, matanya terpejam, mulutnya bergumam dalam irama cepat dan berat. Di sekelilingnya terbentang lingkaran garam, bunga melati, dan beberapa tulisan yang ditorehkan dengan arang. Mbah. Raka memanggil. Mbah Surya membuka matanya, menatap cucunya dalam-dalam. Sudah bangkit dia? Kita sudah melewati batas. Segelnya telah patah. Hanya satu cara yang tersisa. Raka menatap kakeknya, tak berkata apa-apa. Kamu harus bantu Mbah, kata Mbah Surya. Tapi kamu harus siap. Sebab ini bukan tentang menyelamatkan desa saja. Ini tentang menebus dosa-dosa yang dikumpulkan puluhan tahun. Malam itu, di tengah kekacauan, Mbah Surya dan Raka memulai persiapan ritual terakhir, ritual pemanggilan cahaya untuk mengikat kembali kegelapan.
Mereka menyiapkan 7 benda pusaka, kendi air wudhu pertama masjid desa, keris warisan leluhur, kitab doa, sepotong kain kafan dari pemakaman tua, cawan dari batu kali, darah ayam jantan hitam, dan satu syarat terakhir, pengorbanan jiwa yang suci. Namun waktu tidak berpihak. Di luar, siluman itu telah mencapai pusat desa. Dengan sekali hentakan ekornya, ia merobohkan musola yang sudah lama tak digunakan, seolah mempertegas bahwa kekuatan suci telah lama ditinggalkan. Ia bergerak perlahan, tapi pasti, seperti tahu kemana harus menuju. Satu persatu, rumah demi rumah hancur. Warga yang tersisa lari ke hutan, sebagian lagi hanya duduk terdiam di pojok rumah, tak sanggup bergerak karena ketakutan. Ketika malam itu berakhir, matahari tak benar-benar terbit. Langit hanya berubah abu-abu tua. Desa Telaga Hitam nyaris rata. Hanya beberapa bangunan yang tersisa, termasuk gubuk kecil tempat Mbah Surya dan Raka berada. Mereka tahu, waktu mereka tinggal sedikit. Dan siluman itu, meski lambat, terus merayap. Ia belum kenyang. Belum puas. Karena dendam, seperti maksiat, tak pernah mengenal kata cukup. Pagi itu, langit di atas desa Telaga Hitam tampak abu-abu seperti arang basah. Matahari seakan enggan menampakkan dirinya. Angin berhenti bertiup, dan aroma busuk bercampur belerang menyebar ke setiap sudut desa. Dari kejauhan, suara erangan samar terdengar, seperti rintihan ribuan jiwa yang terjebak di antara dunia. Siluman ular itu telah menetap di tengah desa. Ia melingkar di sekitar bekas balai desa yang kini menjadi puing-puing, sisiknya menyerap cahaya, dan dari mulutnya sesekali keluar suara gumaman dalam bahasa asing yang memekakan telinga. Di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan bambu, Mbah Surya dan Raka bersiap melakukan ritual terakhir. Meja kayu tua telah mereka ubah menjadi altar sederhana, dihias 7 benda pusaka warisan leluhur. Di sekelilingnya, lingkaran garam telah ditabur, disempurnakan dengan rajah yang ditulis menggunakan darah ayam hitam yang telah disembelih subuh tadi. Mbah Surya duduk bersila, tubuhnya gemetar namun matanya tetap tajam. Raka berada di seberangnya, tangan menggenggam kitab doa, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kamu harus siap, nak," suara Mbah Surya bergetar. Begitu ritual dimulai, tak ada yang bisa dihentikan. Kalau gagal, nyawamu bukan cuma jadi taruhan, tapi bisa dijadikan tumbal kekal. Raka menunduk. "Aku siap, Mbah. Kalau ini memang satu-satunya jalan." Ritual dimulai dengan pembacaan doa-doa kuno, perpaduan antara ayat-ayat langit dan mantera warisan Jawa. Mbah Surya melantunkan dengan suara berat dan ritmis, sementara Raka mengiringi dengan bacaan dari kitab kecil peninggalan leluhurnya. Setiap kata yang diucapkan seperti menggetarkan udara, membuat dinding gubuk bergetar perlahan. Di luar, siluman itu mendongak. Matanya yang merah menyala menatap ke arah sumber bacaan. Ia mendesis, dan tanah mulai bergetar. Langkah demi langkah, ia merayap ke arah gubuk kecil itu, menghancurkan pohon-pohon dan menyisakan jejak lumpur panas di belakangnya. Suaranya memekik, bukan lagi seperti suara ular, tapi seperti jeritan ratusan makhluk yang berbicara sekaligus. Ia merasa dipanggil, bukan untuk diusir, tapi untuk ditantang. Mbah Surya mengeluarkan keris leluhur dari sarungnya, dan menancapkannya tepat di tengah lingkaran. "Ini lambang kekuatan kita. Tapi kekuatan sejati datang dari hati yang rela." Ia menatap cucunya dalam-dalam. "Dan pengorbanan yang tulus." Tiba-tiba, tubuh Mbah Surya bergetar hebat. Wajahnya memucat, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Raka panik, tapi sang kakek menahannya. "Sudah waktunya, tubuhku ini sudah tua, Rak. Segel ini, butuh penawar dosa. Dan aku adalah satu dari generasi yang diam ketika desa ini mulai menyimpang. Biarkan aku jadi penutupnya." Dengan sisa tenaga, Mbah Surya menusukkan keris itu ke dadanya sendiri, tepat di titik jantung. Darahnya mengalir ke atas rajah tanah, membentuk pola seperti matahari bersinar. Cahaya keemasan muncul perlahan dari simbol itu, berdenyut seperti jantung, lalu memancar tinggi ke langit. Jeritan siluman menggema keras. Ia berputar liar, seperti disiksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lidahnya yang bercabang menjulur panjang, membakar tanah di sekitarnya. Ia mendesis dan mencoba menyerang gubuk. Tapi begitu menyentuh batas garam dan cahaya,
tubuhnya memantul, menggelepar, dan meronta. Raka membaca doa dengan suara lantang, matanya penuh air mata menyaksikan tubuh kakeknya yang mulai membiru. Aku mohon, ya Allah, kembalikan desa kami. Ampuni kami. Tiba-tiba, angin besar berhembus. Awan kelam terbelah, dan cahaya terang turun perlahan seperti benang-benang sutra dari langit. Tubuh siluman mulai mengecil, sisiknya rontok satu persatu. Suara rintihannya berubah menjadi jeritan menyayat, lalu perlahan menghilang dalam kabut putih yang muncul dari dalam tanah. Ketika semuanya berakhir, yang tersisa hanyalah kabut tipis, keris yang tertancap bersinar redup, dan tubuh Mbah Surya yang terbaring tenang, seperti tertidur. Raka duduk terpaku, tubuhnya lemas, suara gemetar. Dari luar gubuk, suara burung mulai terdengar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, matahari muncul dari balik awan. Cahayanya hangat, menyentuh tanah dengan lembut, seolah membawa harapan baru. Warga yang tersisa mulai muncul dari hutan. Mereka mendekati pusat desa dengan langkah ragu, membawa anak-anak, istri, dan sisa barang yang sempat diselamatkan. Tatapan mereka kosong, namun saat melihat Raka berdiri di depan gubuk itu, memegang kitab dan keris, ada satu hal yang kembali mereka rasakan, iman. Mereka tak tahu persis apa yang terjadi. Tapi mereka tahu, desa Telaga Hitam baru saja diselamatkan, bukan oleh kekuatan besar atau tentara, tapi oleh dua orang yang tak menyerah pada keputusasaan. Dan pada hari itu, desa kembali sunyi. Bukan karena ketakutan, tapi karena penyesalan yang perlahan berubah menjadi tekad untuk memperbaiki semuanya. Beberapa minggu setelah malam itu, desa Telaga Hitam mulai perlahan bernafas kembali. Tak ada lagi desisan di malam hari, tak ada lagi kabut aneh menyelimuti jalanan desa. Sungai yang dulu kotor dan berlendir kini mengalir jernih seperti belum pernah tercemar. Airnya bening, memantulkan cahaya matahari pagi seperti kaca, dan ikan-ikan kecil kembali muncul di permukaannya. Namun, bekas luka dari kejadian itu tak mudah hilang. Banyak rumah hancur, sebagian warga memilih pindah ke desa sebelah karena trauma terlalu dalam. Mereka yang tetap tinggal memulai kembali dari nol, membangun gubuk sementara, menanami lahan yang terbengkalai, dan membersihkan reruntuhan dengan gotong royong. Tak ada lagi tawa keras di malam hari, tak ada dentuman musik dangdut, atau pesta tak berizin. Kini, malam-malam di Telaga Hitam dilalui dalam keheningan dan doa. Setiap rumah memiliki musola kecil. Pemuda-pemuda yang dulu sibuk membuat konten mistis kini, ikut serta dalam pengajian rutin yang diadakan oleh Raka, cucu dari almarhum Mbah Surya. Raka kini menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia bukan kepala desa, bukan pula tokoh adat secara formal. Tapi semua orang tahu, dialah yang menjadi saksi hidup dari malam tergelap dalam sejarah Telaga Hitam. Ia melanjutkan ajaran sang kakek, membersihkan kitab-kitab tua, mengajarkan doa-doa warisan leluhur, dan mengajak anak-anak muda untuk tidak lagi meninggalkan nilai-nilai yang dulu hanya dianggap cerita dongeng. Setiap malam Jumat, warga berkumpul di tempat bekas balai desa yang kini sudah diratakan. Mereka duduk bersila, menyalakan lampu minyak, dan mendengarkan ceramah singkat dari Raka, bukan dengan gaya menggurui, tapi dengan kisah. Ia bercerita tentang Mbah Surya, tentang dosa yang mengundang bencana, dan tentang keajaiban yang hanya muncul saat manusia benar-benar berserah. Dosa itu seperti asap hitam, kata Raka dalam salah satu malam pengajian. Semakin banyak kita simpan, semakin sesak kita dibuatnya. Tapi begitu kita buka jendela pertobatan, cahaya akan masuk. Tak peduli seberapa pekat kegelapan sebelumnya. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, para orang tua menunduk hikmat. Tak sedikit yang menitikan air mata, mengingat keluarga yang hilang dalam kejadian itu. Tapi air mata mereka bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena kesadaran. Sebagian pemuda seperti Adi dan Roni, yang dulu ikut-ikutan dalam kelompok Telaga Adventure, kini aktif membantu membangun kembali desa. Mereka mengajukan diri menjadi relawan masjid, membantu para janda dan yatim, serta mengatur logistik bantuan dari luar desa. Mereka tak lagi merekam-rekam horor palsu. Mereka memilih merekam harapan. Pada satu sore, Raka berdiri sendirian di pinggir telaga. Airnya kini tenang, permukaannya memantulkan warna langit senja yang keemasan. Ia memegang kitab doa yang dulu hampir terbakar saat malam ritual. Di halaman dalam kitab itu,
Terselip foto tua Mbah Surya, tersenyum sederhana dengan latar belakang pohon bambu yang kini tumbang. "Terima kasih, Mbah," bisik Raka. "Bukan hanya karena kau menyelamatkan kami, tapi karena kau menanam cahaya yang kini tumbuh di hati kami." Tak jauh dari tempatnya berdiri, batu besar yang dulunya sering dipakai Mbah Surya duduk kini dijadikan semacam tugu. Warga membuatkan plakat sederhana dari kayu bertuliskan, "Disinilah cahaya ditegakkan kembali. Tempat dosa disucikan oleh pengorbanan." Tugu itu tak megah, tak dikelilingi bunga atau lampu hias. Tapi setiap orang yang lewat pasti berhenti sejenak, mengangguk pelan atau berdoa dalam hati. Beberapa tokoh agama dari luar desa sempat datang, mendengar cerita tentang makhluk gaib dan ritual malam kelam itu. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya bumbu legenda. Tapi bagi warga Telaga Hitam, mereka tak butuh pembuktian. Luka yang mereka rasakan, dan perubahan yang mereka jalani, lebih nyata dari apapun. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Desa Telaga Hitam tumbuh kembali, kali ini dengan akar yang lebih dalam. Bukan hanya pada tanahnya, tapi pada nilai dan iman yang dulu sempat dilupakan. Tak ada lagi suara keras di malam hari. Yang ada hanya bacaan doa, deru angin, dan gemericik sungai yang kini kembali jadi berkah. Dan jauh di dasar telaga, sesuatu yang dulu bangkit kini telah tertidur kembali. Bukan karena dipaksa, tapi karena manusia akhirnya belajar menutup pintu-pintu yang dulu mereka buka sendiri. Cerita selesai, tapi pesan tetap hidup. Dosa bisa mengundang kegelapan, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh akan selalu membawa cahaya kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.